Seumur hidup gue menikah, gue gak pernah dinafkahin. Gue tidak akan pernah melakukan, gue itu cinta. Setiap aku gagal, pasti mereka salahinnya aku. Netizen maksudnya ya. Oh. Pasti aku yang disalahin. Ini bisa-bisanya Virgon leher itu. Awas lo jangan sampai bohong nih. Gue cek sekarang nih, jangan sampai bohong. Cek Mang, nih. cek Mang. Cek lo. Yo, Sedih people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok In in here, here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya, Today ada yang lagi rame nih. Semalam jam berapa kamu lihat live-nya? subuh Jam 4 kali ya? jam 4. Selesai kita nonton ya? Tapi dari malam sih, kayak dari jam 12-an gitu Oh, kan. sampai jam 4. Nikita Mirzani live nangis-nangis. Katanya usut punya usut ditinggal suaminya terus ditalak lewat WhatsApp doang gitulah ya, nangis-nangis. Ini kita akan melihat kayak gimana sih ceritanya sebenarnya gitu. Karena seperti biasa pro dan kontra selalu ada. Buat yang kontra akan di komen itu kebanyakan menyalahkan ya gara-gara lu sih Nick, makanya nggak ada yang mau gitu segala macam. Buat yang pro sama Niki gitu kan, maksudnya dia akan bilang wah si Tony mau kondo nih udah dihidupin segala macam. Wah banyak sekali perdebatan. Pasti ada pro kontra. Pasti juga nanti aku sempilin video yang membagongkan dari temen driver ojol gitu. Oke. Yang wadidaw sekali. Sekarang kita langsung aja meluncur yang pertama. Cus. Ini ada TikTokers Dionie Story yang mencoba merangkum gitu ya. Semoga kita langsung mengerti dengan rangkuman dia. Ceki people. Play. Guys, ini yang lagi rame di Instagram nih soal Nikita Mirzani yang ditinggal pergi oleh suami bulenya. Dan bahkan menurut IG story sang suami, dia telah menalak cerai Nikita Mirzani ini melalui pesan WhatsApp. Berita ini bermula pada saat Nikita Mirzani ini mengklarifikasi bahwa dia dan Antonio ini telah resmi menikah pada Januari 2023 lalu. Singkat cerita, 1 minggu yang lalu mereka berdua ini terlibat pertengkaran. Namun setelah pertengkaran itu mereka berbaikan dan kembali seperti biasa lagi. Namun kemudian pada hari Kamis kemarin sekitar jam 5 pagi, Tony ini tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Nikita. Dan diketahui dari Instagram story Antonio ini, pada saat ini dia telah pulang ke Jerman. Bahkan Antonio ini telah menalak cerai Nikita Mirzani ini melalui pesan WhatsApp, guys. Nikita Mirzani ini menyebutkan bahwa Antonio ini membawakan beberapa barang seperti tas, baju, dan Antonio ini hanya meninggalkan barang-barang atau pakaian-pakaian lamanya. Lalu Tony yang merasa dituduh mencuri mengklarifikasi di IG story-nya bahwa dia tidak pernah mencuri. Dia juga membahas soal gelang yang dia pakai yang menurutnya memang sudah diberikan kepadanya. Dia menegaskan bahwa dia bukanlah seorang pencuri. Dia mengatakan dia pernah menjadi polisi di Jerman dan tidak mungkin untuk dirinya menjadi seorang pencuri. Jadi kelihatannya Nikita Mirzani ini mengungkit barang-barang atau hal-hal yang telah dia berikan kepada Antonio selama ini. Menanggapi hal tersebut, Antonio juga mengungkit apa yang telah dia korbankan untuk Nikita Mirzani, termasuk pada saat dia harus menjaga anak dan rumah Nikita Mirzani pada saat Nikita Mirzani ini berada dalam penjara. Dan bahkan Antonio ini sampai memposting beberapa bukti transfer dengan nominal yang cukup besar sebagai bukti bahwa selama ini dia juga memberikan uangnya kepada Nikita Mirzani. Dan saat ini Nikita Mirzani ini tengah melakukan sayembara untuk mengunfollow Instagram Anthony ini dengan hadiah 100 juta untuk 100 orang pemenang. Wah lumayan tuh, berarti 1 juta per orang kalau beneran dikasih dan gak diminta lagi ya. Jadi begitu guys ya, apapun itu kita doakan yang terbaik aja lah ya. Dari rangkuman Mas ini ya aneh sih si Nyai Nick Mir gitu. Kenapa harus ada sayembara buat unfollow gitu? Ya. Terus memang agak aneh ya ketika barang yang udah dikasih nih buat kamu, terus bilang kembaliin gitu. Memang agak aneh seperti itu tuh, kayak aduh gimana ya? Berarti bersyarat dong memberikannya gitu. Ya. Tapi biar lebih enak kita lihat nih klip-klip dari live Nikita Mirzani semalam gitu ya. Cek meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Dari Sultan Bojong. Kenapa Sultan Bojong? Ngenes denger cerita Nikita, kata captionnya. Kita lihat kayak gimana cek people. Play. Terus dia bilang, gue punya uang 700 juta, gue beliin aja ya
itu sebagai cincin nikah. Gue bilang iya nggak apa-apa. Tapi habis itu dia minta balikin duitnya. Katanya cincin nikahnya harganya lebih dari itu. Gue gak pernah sesakit hati ini. Dia pergi dari rumah. Gue cuman bertanya, kenapa lu bawa tas Gucci kesayangan gue? Itu kan kalau gue mau off air, males bawa koper, gue bawa itu. Kenapa lu bawa? Terus kenapa lu bawa barang-barang adik gue? Gue cuma tanya itu, tiba-tiba dia WhatsApp gue. Kembaliin semua hadiah yang pernah gue kasih ke lu. Cincin, kalung yang sering gue pakai yang katanya gambar salib. Gue gak pernah minta. Dia selalu tanya ke gue, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Gak usah baby, gak usah. Gak usah beliin apa-apa. Tiba-tiba dia ke Singapura, dia kasih gue surprise cincin sama kalung sama gelang. Terus tadi pagi dia minta itu kembali. Terus dia bilang, gue punya uang 700 juta. Jadi sebenarnya minta kembali itu siapa sih? Minta uangnya atau hadiahnya dikembaliin itu siapa ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya Cuman saling yang minta. iya, cuman yang awalin siapa aku juga nggak tahu. Cuman di sini mungkin ya aku nggak tahu. Mungkin kalau dari sisi Nikita kemarin ada video yang aku tonton kan, tapi nggak ada di klip itu. Intinya dia bilang, gue nggak kasih ke dia, cuman kayak ini kalau kamu pakai aja gitu loh. Bukan ini buat kamu, nggak ada kata-kata kayak gitu katanya. Cuman yang bikin salfok tuh ya ini ya. Setrong-setrongnya manusia kalau udah urusan cinta mah bisa nangis juga gitu kan. Baru ngelihat aku kayak nangis-nangis sambil cerita gitu. Kan dia dibilangnya wanita Amazon kan. Saking ininya ya, saking kuatnya gitu. Tapi ini kalau di komennya akunnya Sultan Bojong, wah Bunda Korla ketawa nih pasti katanya Maya. 7 kali lipat dari uang yang diminta kembali ke Bunda Korla. Ya memang faktanya kalau kita flashback kemarin ada sempet case yang katanya udah ngasih ke Bunda Korla terus diminta balik gitu ya. Iya. Aduh. Intinya sih kalau yang aku dengar dari live-nya semalam, tadi pagi ding, itu harga cincinnya itu dia kan mau berlian apa gitu kalau nggak salah waktu mau beli cincin nikah. Nah katanya nggak usah kata Niki, aku ada tuh lagi pesen cincin emang. Kalau kamu mau kayak kasih aja berapa duit gitu. Itu nggak tahu berapa miliar ya. Pokoknya intinya si cowoknya bilang punya uang 700 juta. Ya udah nggak apa-apa gitu. Anggap aja itu, katanya dia si Niki bilang nanti gue bakal tunjukin ke orang-orang ini yang beliin si Tony gitu. Dia nggak akan nganggap kalau itu dia beli sendiri yang ditambahin Tony dikit gitu. Intinya kayak gitu sih. Oh, coba nextnya nih. Next. Nih, nangis nih. Ditinggal kabur Anthony. Ceki people. Play. Tangisan Nikita Mirzani ditinggal kabur Lu tahu Anthony. Tony, kalau Tony, if you watch this, if you see this ya, I telling you, 3 days ago, I said, gua mau rental office yang ada di restoran, bisa chill di situ. Gua akan rental 2 tahun. Tony tahu itu karena gua baru ngomong sama Tony sebelum dia pergi dari sini. Terus gue bilang, lu bisa jalanin itu dan gue akan gaji lu. Lu mau gaji berapa? Supaya lu bisa menafkahi gue. Karena gue gak pernah dinafkahin. Seumur hidup gue menikah, gue gak pernah dinafkahin. Sampai gue bilang sama dia, gue telepon Kak Fitri. Gue bilang sama Kochen, gue bilang sama Kak Fitri, Kak cari chef dia mana yang restoran itu biar bisa dapet restoran Italia yang bagus Kak, yang chefnya enak. Terus gue inget, oh iya Kak, kan mamanya Tony tanggal 28 harusnya ibunya Tony tuh tanggal 28 ke Jakarta. Karena ada sakit tumor apa yang harus diangkat gitu. Terus gue bilang, gimana kalau mamanya Tony pas udah dateng suruh aja tinggal di sini 6 bulan biar dia yang masak. Terus nanti anak buahnya yang nerusin. Sampai sejauh itu gue mikirin dia.
Sampai sejauh itu gue mikirin dia. Makanya kenapa dia nggak mau tinggal di Jerman, karena cewek Jerman jelek-jelek. Cewek Jerman itu nggak settle kayak orang kaya. Cewek Indonesia yang mandiri, gajinya pun kecil. Makanya semua orang Jerman itu pergi dari kotanya, karena dia mau mendapatkan cewek Asia yang tahu kalau cewek Asia itu bakalan bekerja independen. Dan Tony tahu kalau gue tuh independen, gue udah bisa menghasilkan uang. Sehari gue bisa menghasilkan uang 1 miliar di Shopee. Dia tahu itu, nggak? Selalu gue bilang, Tony cara packing begini ya, tolong dicek jangan sampai salah. Oh itu gelas. Minum. Aku kira ini apa? Gue nggak pernah nangis di live, dia live barusan. Semua yang dia omongin dia bohong semua. Kenapa dia mau minta balik uang yang sudah dia belikan cincin pernikahan untuk gue? Dia bilang kita tidak jadi menikah. Bagaimana kita tidak jadi menikah? Kita menikah sudah sah secara agama. Sudah ada wali, diwalikan oleh Kochen. Dia minta dibalikan kalung dan gelang yang sudah dia belikan. Nyo, aku salfok sama yang komen di live-nya nih. Yang nggak mau lah kalau orang dipukul. Coba kalau dia mukul pasti dilapor. Berarti si Niki mukul ini Tony gitu. Iya, aku sempat lihat di story-nya Tony. Intinya kayak kamu udah ngelempar barang, mukul aku gini. Oh, iya. Tapi dia ada klarifikasi. Ada, coba cek meluncur. Just. Nih, bridgingan yang bagus saudara-saudara. Ini katanya klarifikasi yang soal ngelempar barang. Salah satunya gitu. lah ya. Salah satunya ya. Cek people. Play. Nikita Mirzani menangis sambil live cerita tentang suaminya Tony. Setrikaan, gue tuh ngambil talinya. Gue cuman mau lemparin, ternyata kena dia. Gue pun sudah minta maaf. Gue tidak akan pernah melakukan, gue itu cinta. Dilempar setrikaan Talinya. Tapi yang kena dia. Talinya kan nyambung sama setrikaan gitu. Ya mungkin setrikanya di mana, dia ngelempar talinya kan bisa talinya doang. Kena tapi dia bilang kena, ternyata kena dia. Sebenarnya bukan ngelempar ke dia, cuma mungkin gak sengaja dan dia pun udah minta maaf gitu. Kalau yang aku tangkap ya. Teman-teman gue saksinya semua bilang, Nick pikir-pikir lagi sama Tony. Dia udah gak kerja jadi polisi, gaji dia cuma 20 juta sebulan. Makanya cuma 20 juta sebulan. Ya kalau dibanding sama dia sih, Mang. buat dia mah gitu, buat dia cuman gitu. Iya. Buat aku kayak lanjut lagi. dia pindah ke Bali karena di Bali lebih murah. Dia mau bikin bisnis, dia mau bikin tas. Ayo gue bantuin. Gue bilang sama dia, kalau kamu mau sukses jangan tinggal di Bali karena susah sebenarnya karena ini hubungan personal sebenarnya kan ya. Cuman karena di live-in secara nggak langsung Niki mengizinkan untuk dijadiin konsumsi publik gitu. Ya. Sebenarnya kalau kayak gini harus harus tahu dalamannya, dalam artian di hubungan itu kayak gimana yang bikin crashnya gitu. Kok nggak bisa dipertahanin kayak gini gitu. Iya. Terus ada lagi yang kemarin yang di live-nya itu juga Niki bilang kalau misalnya gue ngelempar apa, katanya dia kalau dia bilang gue ngelempar gelas ke dia, gue nggak ngelempar ke dia, ke badan dia. Jadi Niki habis live di Shopee katanya 4 jam. Jadi ya mungkin capek atau gimana, kayak diem dulu gitu. Akhirnya dia ngelempar gelas kecil segini, ditunjukin kemarin gelasnya kan. Itu pun nggak ngelempar ke dia tapi ke tembok gitu. Tapi barbar gak sih? Iya. Ya capeknya kenapa gitu, yang kena sikat siapa gitu kan. Coba nextnya nih. Next Ninyo sampai jam 6 kurang live-nya. Iya, aku dari nontonin sampai jam 6. Ini kita bisa nangis menceritakan soal kepergian Tony. Ini pas 1 ya guys, katanya Maya. Ceki people. Play. setiap aku gagal pasti mereka salahinnya aku. Netizen maksudnya ya. Mas
pasti aku yang disalahin. Jam 12 siang, aku mau kasih surprise ke Tony untuk hadiah ulang tahunnya di bulan April. Tapi aku gak mau bilang, aku rahasiain. Pagi-pagi hari Kamis, we don't have argument. I just tired karena gue habis live di Shopee 4 jam. Tony bantuin packing, terus dia bolak-balik bawa baju dari wardrobe ke atas. Tony bilang, "Can I put all my clothes in Loli rooms?" I said, "Okay, I can manage." He said, "No, it's okay, I can manage." Dia bilang, "Nih, ada 2 jam Rolex ini baru datang di hari Kamis jam 12. Ini dia yang nganterin. Ini sengaja gue beli 2 biar couple." Tapi dia pergi jam 5. Gue bangun jam 7. Gue turun ke bawah. Gue bikin jus. Gue bikin omelet. Buat Tony makan. Buat Aska makan. Buat Arkana makan. Terus gue panggil Teh Ati. "Teh Ati, Ya. Tony mana? Amore." Biasanya gue gitu kalau bangun. "Amore, baby amore." Terus Teh Ati dateng. "Madam, pagar di depan kebuka," katanya. "Hah, kok bisa kebuka? Kenapa? Siapa yang datang? Siapa yang keluar?" "Loh, Tony mana?" "Nggak tahu." Langsung pasti Teteh bilang, "Tony mana?" "Nggak tahu." Gue langsung cek ke kamarnya Loli. Gue langsung lihat, hah, kok baju semua cuman ditinggalin kaos-kaos doang. Terus gue ke bawah, gue cek, oh, sepatu Alexander McQueen dibawa, punya dia. Dia cuman sisain 1 sepatu Nike, sama baju bola, sama kaos-kaos yang pernah gue share di Instagram yang gue bilang, "Ini ada yang mau nggak?" Itu kaos-kaosnya dia semua, tapi gue yang beliin. Apa? Kata si Tony, tunjukin jam Rolexnya. Jam Rolexnya di atas, di box. Kenapa? Dia mau jam Rolex. Udah gak bisa. Sekarang dia tahu kalau ada jam Rolex 2. Terus dia mau begitu, maksudnya gak bisa. Jadi si Tony-nya kaburnya bener-bener kabur anjir. Pada saat orang-orang masih pada tidur. Iya, jam 5 pagi katanya. Kenapa ya? Si Tony kan bukan korban penculikan gitu kan? Iya. Iya, maksudnya kalau mau cabut ya bilang aja nggak sih? Mbak Bibu dulu gitu, kelirin dulu gitu, nggak cabut diem-diem. At Kenapa least ya? kalau mau gitu ya? emang mau nalak cerai ya udah ngomong gitu kan. Kan harusnya tuh bisa diomongin berdua nggak sih? Coba nextnya. Next. Ini part 2 nih, coba nih. Ceki Bibel. Play. Jadi selalunya gue yang minta untuk bercerai. Dan ini pun gue paksa, karena ini pun gue paksa dia. Lihat kan ini yang dihapus apa? Yang dihapus itu adalah story gue yang gue minta divorce. Akhirnya dia balas. Ya. Jadi kalian jangan salah pikir bahwa gue yang diceraiin. Gue yang menceraikan dia. Lalu dia bilang ini ke gue karena gue memohon untuk bercerai. Tahu kalian? Mungkin dia minta diceraiin itu setelah Tony-nya kabur. Japri-japrian dah minta dicerain. Terus akhirnya Tony ya udah oke, gue ceraiin gitu. Cuman yang aku lihat di story-nya memang kayak ada chatnya Niki tuh yang disensor gitu kan. Baru di bawahnya I am Tony, divorce you Nikita kayak gitu-gitu. Ya biasa kayak mungkin bahasa talak cerai kali ya. Lanjut lagi? Mungkin dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan.
menjadi terkenal, popularitas, terkenal at least di Asia, di Indonesia, dengan followers terbanyak. Kalau kalian masih ingat, Tony itu dulu followersnya cuma 200 nggak ada kaknya ya, 200. Sekarang 110 plus verified. Oh iya? Mungkin sudah tercapai apa yang dia inginkan. Bodohnya gua percaya. Jadi selalu Oh, di sini jadi banyak banget netizen yang pro Niki menganggap si Tony itu mau kondo, memanfaatkan karena Dari awal sih Dari katanya awal? Oh, ya. iya. Pada bilang dari awal, Nik udah nggak usah sama dia tuh mau kondo. Tapi Nikinya ya mungkin karena udah sayang, enggak lah gitu, nggak apa-apa gitu mungkin. baik gitu kali ya. Iya. Soalnya dia pernah ngomong juga sih, gue kalau udah cinta sama orang tuh segalanya gue kasih gitu. Tapi nah itu kan impactnya apa ya? Jatuhnya jadi lebih sakit gitu kalau memang ternyata si orang itu hanya memanfaatkan doang gitu. Iya. Gimana tuh? Tony itu aku yang shock sih. Si Toninya kaburnya jam 5 pagi. Gimana gitu? Maksudnya lu datang baik-baik, pergi kok nggak baik-baik gitu. Beresin dulu dah di rumah. Mau pecah-pecahin barang gitu lah, yang penting clear At gitu. least ngomong berdua langsung gitu, tatap muka gitu, tatap-tatapan sampai. Nggak ada hilang gitu tiba-tiba. Gimana atuh? Si Ini sih Niki juga kemungkinan cuman salah paham doang nggak sih? Nggak tahu sih, kita nggak tahu Iya, kita sebenarnya nggak dalamnya tahu. kayak gimana. Maksudnya yang diklarifikasi, yang diketahuan soal masalah lempar-lempar barang atau kasar gitu kan, cuman beberapa gitu kan. Aslinya kan nggak tahu. Iya. Bisa jadi Toninya takut gitu, makanya dia kabur diem-diem gitu. Iya. Tapi kan ada laki Tony. Terus Tony. Nikita juga bilang kayak semuanya tentang gua dia udah tahu. Gue pasti cerita sama dia, kayak dia masalah sama Dito Mahendra, masalah sama siapa dia tahu. Niki cerita semua, dia bilang gitu. Harusnya kan kalau emang takut nggak mungkin sampai sini nggak sih Mang hubungannya? Iya sih, tapi liur anjir pusing. Coba nextnya Nyo. Next. Nih, ini kan Nyo screenshotannya. Yes. Yang disensor. Terus di sini kan, my name is Antonio De Dola and I divorce you Nikita Mirzani right now. That means that we are no longer married and so you are free and can start a new life. For your future life, I wish you only the best and hope you find your happiness. Nah, yang di di sensor atasnya itu katanya pernyataan Niki yang minta cerai aja gitu. Tapi apa emang bener Tony sekarang centang biru? Ini apa sih IG-nya? Tony cus. Nih Nyo. Yes. Oh iya bener ya. Udah centang biru. 174.000 centang biru gitu kan. Iron Man, serasa menjadi Iron Man. Nah ini yang dia mualaf. Oh, kirain yang akad gitu. Kan. Coba kita lihat IG story-nya meluncur. Cus. Alas ya anjir, titik-titiknya banyak. Iya, ini intinya apa sih namanya? Aku nggak tahu ada pembahasan apa sebelumnya. Pokoknya intinya kayak dia klarifikasi. Dia juga ada bayar kok gitu, nggak mau kondo mungkin ya. Nah ini ada story sepatu. Dia mau beliin sepatu buat anaknya. Lanjut lagi. Lanjut. Ini she got 50% discount of this, why she's cutting the rest. Ini katanya yang ngirim nih, dia ngirim ke Nikita Mirzani. Ya. 92 juta. Of course she paid for me because she took all my money gitu. She is telling you bullshit. Oh, dia menjelaskan kalau pokoknya Nikita Mirzani ngebohong gitu. Saling nuduh ngebohong lah ini ya, pusing. Ini ada lagi 57 juta. 57 juta. Oke, duit semua tuh Nyo. Bisa buat bikin 11 juta. Kenapa nggak disawer aja ke kita 20 juta gitu. 374 Myanmar. iPad Legoland Hotel tuh katanya. Legoland Malaysia. Dia bayar. Oh, Malaysian ringgit. Anjir kirain Myanmar anjir. Ini apa yesterday her friend Mail texting me. Si Mail maksudnya. Katanya. Si Mail texting me. She got ini apa? Oh. Asiden katanya. Katanya kecelakaan katanya. Terus bohong ternyata itu. Iya. Oke. Ini pelik Tony jadi riweuh kasihan anjir. Ini this guy is talking just bullshit mungkin ya. Wait for more.
Dia don't worry, you're the next who was texting me such tuh. Ya, Ini aku ya, juga nggak tahu apa masalahnya ya. Heeh. Pokoknya kayak invoice gitu-gitu dah. Heeh. Nggak ngerti juga. Ya intinya mah ya setelah ini beres kayak lagi ngurusin gono gini duit kali ya. Iya. Pusing Nah ini juga ya. Ini apa nih? di pause dulu. Yesterday having a call when I was in Doha pretending she had This accident. and now gitu. Oh. Nothing in her face anymore. Ngerti. Aku nangkep kalau berurusan dengan yang tadi yang katanya dibilang Niki kecelakaan, terus dia video call bilangnya ini nih hasil kecelakaannya, gitu kan. Terus tadi malam pas live dia lihat nggak ada apa-apa gitu Iya, kan. Berarti iya. kan bullshit gitu menurut Tony gitu kali Cuman ya. ini aku relate banget gak sih kayak beberapa cewek pasti kayak kalau mau caper pasti kayak gitu gak sih? Iya Iya sih. kan? Iya sih kayak melakukan apapun, gua cewek, cowok juga ada kayak melakukan apapun untuk apa ya? Untuk berusaha membuatnya kembali gitu ibaratnya. Ya sama kayak Tolonglah. waktu itu si Asif Ali ya sama siapa? Anisha Asif itulah pokoknya yang katanya iris-irisan tangan tuh. This I begging you, ini yang chatnya. Dia minta ini dihapus storynya Tony. Oh. Tapi setelah begging nggak nemu titik tengah, yang akhirnya ya udah diwarin aja sekalian gitu ya, diperangin lah ya. Mungkin pusing anjir pusing. Di storynya Nick yang itu ada sih kayak intinya sih dia ngomong udah aku terserah dia si Tony mau ngomong apa, aku udah mau menyudahi ini gitu intinya. Iya karena udah talak-talakan juga kan. Pro dan kontra selalu ada. Ya. Yang pro akan tetap pro, yang kontra akan tetap kontra. Kalau Yes, Santai betul. People gimana soal Nikita Mirzani? Karena kita akan beralih ke permasalahan selanjutnya nih. Pro atau kontra menurut kalian gitu? Iya, Sisi mana, semuanya sisi sah-sah mananya? aja ya. Sah-sah aja, Sah-sah aja. bebas. Sekarang kita next permasalahan. Next. Yo, Ya. setelah kita melihat Nikita Mirzani nangis-nangis permasalahannya karena ditinggal oleh Tony gitu Ya. kan. Ini ada masalah kedua nih. Apa tuh? Driver ojol GrabCar ya, gitu kan. Yang apa ya, ngejar-ngejar customernya. Karena dari Jakarta ke Ciawi customernya nggak mau bayar. Ya Allah. Udah 300.000 katanya Maya. Jegi people. Play. Bayar lu, kagak mau bayar. Ini customer nih. Bayar dulu 300.000 nih dari Jakarta. Ya Allah. Nih masih ada aplikasi lu. Cuekin anjir. Masih ada bu aplikasinya dari Jakarta ke sini kagak dibayar. Udah tol 20.000. Ini kenapa dek? Kagak dibayar pak. Oh, di belakang mana? Jagoan. Sini tunggu, gua. Ya udah ayo. Ya udah tunggu, pikir. Bayar lu. Kok gitu sih? Enggak, ini cewek apa cowok? Nggak tahu. Cewek-cewek tomboy kayaknya Maya. Kagak mau bayar. Iya kayaknya. Bayar dulu 300.000 nih dari Jakarta. Nih masih ada aplikasi lu. Masih ada bu aplikasinya dari Jakarta ke sini kagak dibayar. Udah tol 20.000. Ini Kenapa dek? kagak dibayar pak. Oh, di belakang mana? Jagoan. Sini tunggu. Gua. Ya udah. Bang, bukan lu tunggu gua, lu tunggu gua. Bayar. Bayar. Dia cuma Bayar. minta bayar kalau misalnya Udah bayar, dibayar ya juga udah. akan, 300.000 masalahnya nyoh. jauh mau Gokil. kan. Ini kudunya mah yang di atas berapa ya? Di atas 50.000 lah gitu. Udah harus pakai cashless kali. Kalau kayak gini, Iya ya. Aduh. kan nggak tahu bisa bayar apa enggak. Blok, ini cewek apa cowok pertanyaannya Nggak lu tahu. gitu. Ditagi-tagi tuh, tunggu gua bukan bayar. Bayar. Ngomong baik-baik dari mobil, Pak nanti tunggu bentar ya. Karena saya nggak punya uangnya di AA saya gitu. Iya, Terus lu nggak koordinasi sama lu. Ini udah mau nyampe gitu, standby duitnya ya. Bukan yang nyelonong sok jago. Iya ya Allah. Leher ditato-tato mentang-mentang kayak jagoan. Anjir terus bisa 300.000 nggak bayar, blok. Apa tatonya gratis juga? Tolong. Aduh. Nggak terima aku nih teman-teman ojol kita nyari duit Iyalah. susah kayak gini. Blok anjir Kayak pusing. segitu gampangnya langsung ditinggal. 300.000 anjir, tolonglah. Nih komennya emang anjing nih. Dah buci songong berarti cewek dong ini. Cewek tambay gitu lah ya. Jo. Next aja. Next. Yo. Ini ada muka Virgon. Iya. Mamang sengaja nggak mau terlalu ngikutin yang Virgon deh gitu kan, perihal Virgon sama bininya. Tapi ini konten yang agak menyimpang dari Virgon tapi tentang Virgon. Iya.
Ceki people. Lay. Tadi gue lihat di TikTok video ini katanya tagnya lucu banget. Pas gue cek pakai aplikasi, bener isinya nih ya. Tapi lu lihat dulu, Virgoon bukti last child, oke ya kan? Ini bisa-bisanya Virgoon leher hitam. Leher hitam. Min satu gaji editor, anjir. Ini di YouTube-nya Virgon sendiri apa gimana? Awas lo jangan sampai bohong nih. Gue cek sekarang jangan sampai bohong. Cek Mang. Cek lo, tolong lah, meluncur. Cus. Nih, Yes. nih Nyo. Ini di YouTube-nya Virgon ya. YouTube-nya Virgon, pernyataan resmi Virgon nih, Virgon, ya nggak? Komennya di mute apa gimana? Kok nggak ada komen ya? Pokoknya ini ya. Nah di sini pakai aplikasi juga, memang juga pakai soal buat tagging biar gampang di search-nya gitu. Perihal topik yang lagi kita bahas. Yes. Nih kita lihat baik-baik nih di atas kepala kita nih. Nanti ini kan tampilannya di sini nih. Nih, tuh ada peringkatnya, grafiknya, description, channel poin-poinnya. Nah ini video text-nya nih. Tag-nya nih. Bener tadi ya Virgon bukti last child yang atas nih. Anjing. Bener. Virgon leher hitam. Ini terus leher kayaknya hitam. editornya ada masalah pribadi kayaknya. Hey, channel manager lebih tepatnya, karena dia yang upload gitu kan. Yang upload itu dia akan ngisi tagging sendiri, ya tahu kan? Mama ngisi tagging sendiri manual gitu kan. Ini kira-kira orang nge-search gimana? Oh begini, begini permasalahan ini orang nge-search gimana? Begini. Ya memang lehernya hitam. Sampai aku tadi pas lihat di TikTok kan, pencariannya Virgon leher hitam. Coba back to the TikTok. Aduh. Nggak usah. Coba Nyok, kita eksperimen dulu nih ya. Oke. Nih, kita coba Virgon leher hitam apa hitam? Hitam. Mana? Kenapa leher hitam muncul semua? Lu ngebohong ya editor. Channel manager ini. Tadi di belakang, di bawah. Itu. Ya Allah. Tagging lu nggak works, tagging lu nggak works Tuhan. gitu. Ya Allah, back to the TikTok anjir. Aduh anjir, marketing biar rame. Iya. Ya Allah. Tapi kan tagging itu tuh kita berpikir kira-kira orang nge-search apa ya untuk permasalahan video yang akan kita upload ya gitu. Nggak mungkin orang nge-search leher hitam buat lihat klarifikasi. Iya, memang hitam. Memang. Terus ya udah kan nggak kelihatan juga di belakang gitu. Goblok banget sumpah. Tolong lah. Ya Allah. Easter egg gitu. Kan pasti orang mau ngeliat ini klarifikasi Virgon. Virgon angkat bicara, kan Virgon klarifikasi buat mau ngeliat klarifikasinya si Virgon itu. Kan mungkin Virgon leher hitam gitu kan. Kan ini di shotnya dari depan, enggak dia nggak gini nih. Nggak dari belakang nggak gini gitu kan. Ya Shotnya tolong loh, blok anjir pusing aku udah. Aduh. Capek. Leher hitam gitu. Ada aja. Kirain ini diedit sama dia. Ternyata benar kita ngecek sendiri. Dan editornya nggak mungkin nggak tahu ini FYP 1 day ago. Nggak, lu ganti taggingnya masih tetep. Masih. Blok. Ya Allah. Pusing lah udah. Nggak, orang kok bisa ini ya, maksudnya kayak iseng nyari taggingnya apa aja ya gitu. Kok bisa kan orang ya udah kayak nyari aja gitu kan. Udah nih kayak gitu. Iya, yang pakai aplikasi kayak gini tuh kan ya udah otomatis muncul aja di samping video taggingnya. Mungkin lagi ngelihat, lagi scroll karena dia di kanan mau ke video berikutnya. Leher hitam gitu. Terus lu nyembuktiin gitu. Yang bener gitu. Enggak gitu. Terus kita Bang Virgon, Bang. Oh hitam gitu. Masa gitu, tolonglah. Goblok ya Bang anjir semua. Pusing lah udah. Super thanks aja Nyo, meluncur Nyo. Cus. Yo. Yes. Gara-gara leher hitam pusing sih intermezzonya semuanya dihabisin. Yes. Opening super thanks dulu. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomeng, bertisyam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Wah. Iya, langsung aja sepertinya hanya the one and only dari Alvia Nabi Prilly Queen. Mau buka lapak dulu kali ya. Yang ya. mau main tongkrongan silakan. Ada dari Lolita Ita, numpang lapaknya ke Alvia. Aku cuma mau kasih info kalau di luar negeri itu jarang ada masjid, jadi mereka kulturnya berbeda dengan kita. Terkadang memang ada orang luar negeri yang begitu di negaranya sendiri. Ada suara bayi dipermasalahkan gitu kan. Sama mereka bagi yang merasa terganggu atau suara mesin potong rumput juga ada yang marah-marah Nyomang.
Memang disayangkan sifat jeleknya ini, sekedar info aja ya Nyomang, kali aja banyak yang tidak tahu. Iya, Ya kalaupun tetap kayak aja gitu tetap sih kan. udah Dimana? tahu daerah negara yang mau dituju itu kayak gimana Iya. gitu. Terusan di mana bumi dipijak, Di di situ situ langit dijunjung. Next TB TB Evelyn, ramaikan Alvia, terima kasih. Salam untuk keluarga, tetangga, sahabat, teman yang sehat-sehat dari TB Evelyn Dadap Indramayu. Terima kasih Nyomang Radia Santuy. Oke, nextnya dari Dede Andrean, numpang-numpang masuk TV Mbak Alvia. Kalau menurutku sih Nyomang yang salah para pekerja servis liftnya, mungkin ada error atau apa yang tidak diketahui bagian servis liftnya. Masa semudah itu liftnya kebuka? Biasanya lift kan suka ada maintenance-nya gitu. Aku Betul. yakin juga orang yang menciptakan liftnya juga sudah pasti pikir matang-matang untuk pintu nggak semudah itu dibuka. Salam santuy Nyomang. Masuk akal sekali. Bias Nextnya CMRL Walk. Boleh Kalvia nebeng again, hehehe. Ngomongin ludah meludah nih Nyomang, jadi inget dulu pernah nih gua ngeludah pas pakai helm full face. Gak sadar kalau lagi pakai helm. Posisinya soalnya pas turun di bonceng dari motor masih pakai helm full face, terus di mulut kayak ada sesuatu yang ganggu. Pas ngeludah balik ke muka sendiri dong, mantap wanginya katanya. Aku tadi ketawain soalnya gue jarang naik motor apalagi pakai helm, jadi berasa nggak pakai helm. Semoga si bule suatu saat ngerasain ngeludah pas pakai helm full face biar sadar kalau jigong sendiri itu bau katanya. Bok dajal aja, pusing bisa begitu, bisa begitu. Padahal kan helm full face ya berat ya. Nextnya Nina Permatasari, ngakak sama video gerhana matahari. Torajeus, kalau ada kesempatan baku hantam sama bule MB atau Mas Babi gitu ya. Saya daftar duluan. Oke. Nextnya Erin Cipta, numpang lapak Alvia. Makasih sebelumnya, semoga Alvia sehat selalu di sana. Amin. Kaget, nggak kaget lihat Mas Bule yang meludahi imam masjid. Nggak kaget karena saya beberapa kali hosting teman dari luar yang tidak nyaman dengan bunyi keras toa masjid, terutama saat subuh yang masih jadi jam tidurnya. Kita yang udah biasa akan tetap bisa tidur meski sempat bangun saat dengar azan, tapi yang nggak biasa akan kaget dan susah tidur lagi. Untuk mereka yang selalu carikan hotel atau penginapan dengan jarak aman dari masjid dan sumber bunyi keras lainnya, kaget karena reaksinya sampai sebegitunya. Kayaknya Mas Bule itu emang kasar orangnya Maya. Nyomang, thank you. Yo. Nextnya Muhardi NST. Numpang lapak ya Kak Alvia. Penonton setia izin komen Nyomang. Yo. Posisi lift paling atas itu di lantai 3. Lantai 2 adalah hotel dan akses pakai eskalator. Oke. Lift tidak berhenti di lantai 2, kemungkinan pintu kebuka di lantai 2 Mang. Sedangkan pembatas celah itu kaca lantai 1. Masuk dari timur, lantai 3 keluar dari barat. Karena lift di void terbuka dan nempel di tembok sisi barat lantai 1. Jadi terjun bebas. Tapi anehnya kok nggak ada yang lihat ya. Padahal KNO itu jarang sepi dan jatuhnya di pembatas kaca yang transparan dari arah masuk lift. Ya mungkin orang nggak akan ngelihat di lift nggak sih? Maksudnya kayak jarang yang lewat situ kali ya? Iya kali ya. Iya itu aneh juga kalau lift yang pembatas kaca terus nggak ada yang lihat. Mantap, pasti kan thank you kelihatan infonya kan ya? tapi. Iya. Nextnya dari T, numpangnya Kak Alvia, padahal orang buta juga tahu peribahasa. Astaga, mata mamang udah siur. Padahal orang bule juga tahu peribahasa when in Rome do as a Romanian do. Ini gara-gara leher hitam nih. Bule jadi buta bacanya. Di sini ada di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Bumi dipijak, langit dijunjung. Emang geblek bule rata-rata Langit kalau dipijak. bikin ulah. Kalau nggak bule Aussie ya bule Rusia atau US yang kayak Karen White supremacist. Apa itu? Nggak tahu. Warga Indo jangan ramah-ramah lagi lah, udah biar nggak kelihatan inferior gitu. Warga Persen 2 juga sih kalau lihat bule kadang terlalu diimpress juga sih. Padahal lokal punya juga Nggak kalah endul kok mainnya kayak saya. Apa coba bahaya just joking katanya Maya. Jadi malah beda topik. Oke, BTW waduh itu yang meninggal tragedi lift tragis juga ya, kasihan banget. Semoga mbaknya tenang di sana. Amin. Thank you Kak Alvia. Brolin. Mampir Mampir. ke lapaknya ya Mbak Alvia. Balelol semua kita hari ini. Gak paham sumpah, habis lebaran kok beritanya wadidaw banget. Ini yang ngatur liftnya gimana? Peraturan utama bagi yang mau bikin lift itu adalah safety-nya Safety. loh. Sepengetahuan saya kalau naik lift lantai 2 sini itu harus ada pemberitahuan di layar di atas liftnya. Pintu lift kok bisa kebuka Mudah banget. dibuka mudah banget, dan juga space-nya antara pintu lift dan jalan keluarnya kok bisa lebar banget. Tolong Tolong diselidiki diselidiki dong gitu kan.
Sehat selalu Nyomang yang oleh sendiri. Ya itu Iya. kalau lift kan pasti ada 2 pintu kan. Jadi kayak Gak expect aja selebar itu gitu. Nextnya Kevin Kristodeus, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan satu people yang semua yang harus punya Harry. Ya no komen aja deh, cuma mau tisam Nyomang sempat untuk kita semua. Wendy Prayetno, negara viral kalau tidak viral nggak ada yang gubris. Cuma tukang sound. bagi Kalvia, bagi Nyomang, perasaan pintu lift Rapat rapat banget banget dah. Kok bisa dibuka pakai tangan. Lagi Bagi juga ada aneh kurang setuju dengan sistem lift dua dua arah. Karena orang awam seperti saya yang nggak pernah naik lift, Lift-liftan. liftan, ya memang udah pasti bakalan kagak paham. Kecuali dari awal masuk ada petugas yang memberikan info atau ada plang petunjuk bahwasannya lift ini 2 arah atau pintu. Mungkin walaupun ada kejadian seperti ini yang salah si pengguna dan kenapa nggak ada yang memantau CCTV secara 24 jam. Itu dia. Dan ya itu salahnya sih, udah keluarga udah nanya, udah suruh minta dicek tapi nggak dicek. Nggak direspon gitu ya. Nextnya Mayuda Pratama, assalamualaikum Nyomang dan satu people. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia. Bulenya nggak terbiasa dengar murotal pagi-pagi, mungkin dia juga baru mau tidur. Aku trauma naik lift, pernah lihat tangan orang putus gara-gara ngehalang pintu lift yang mau nutup pakai tangan. Mungkin mak-maknya malu lihat diri sendiri ya, viral gara-gara gosip apa tuh yang tadi. Sehat selalu semuanya. Enhondut las. Kirim salam untuk diri sendiri aja lah Nyomang. Terima kasih lagi atas lafaknya Alfia Agatha Vianabi Brilekui. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita. The one and only Kakak Alfia Gata. Terima kasih sudah memberikan super thanks kepada kita. Dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain. Ini udah 2 kali ya Nyonya. Biar lama ngunyel-ngunyelnya. Terima kasih sudah menonton. Yoi. Lanjut di komen seperti biasa. Yuk. Nyonya dan Ngomong. Dua Mangkak cabut dulu dan ciao.